Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat walafiat, banyak rezekinya dan dimudahkan Allah Subhanahu wa taala dalam segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Oke, pernahkah kalian mendengar tentang Keraton Kanoman di Cirebon? Ya, Keraton Kanoman di Cirebon adalah salah satu peninggalan bersejarah yang menyimpan cerita panjang perjalanan kerajaan Islam di tanah Jawa Barat. Bukan hanya keraton, di dalamnya juga terdapat sebuah pusaka unik yang bernama Gong Sekati yang hanya dibunyikan sekali dalam setahun. Penasaran dengan kisahnya? Mari kita telusuri bersama. Keraton Kanoman berdiri pada tahun 1677 Masehi, didirikan oleh Pangeran Muhammad Badruddin yang lebih dikenal dengan gelar Sultan Anom I. Nama Kanoman berasal dari kata anom yang berarti muda. Keraton ini lahir sebagai pecahan dari Keraton Kasepuhan karena adanya perbedaan politik dan kepemimpinan dalam keluarga besar Kesultanan Cirebon. Keraton Kanoman menjadi simbol penting dalam perjalanan sejarah Islam di Jawa Barat. Disinilah lahir berbagai tradisi, budaya, dan peninggalan yang hingga kini masih terjaga. Ciri khas Keraton Kanoman adalah arsitekturnya. Perpaduan gaya Hindu, Islam, Tiongkok, hingga Eropa tergambar jelas pada bangunan keraton ini. Dari pintu gerbang yang kokoh, ornamen kaca warna-warni khas Cirebon, hingga ukiran-ukiran yang memiliki warna filosofis. Selain sebagai pusat pemerintahan, keraton ini juga berfungsi sebagai pusat kebudayaan. Disinilah para wali, terutama Sunan Gunung Jati, mewariskan tradisi keagamaan, seni, dan budaya yang masih hidup hingga sekarang. Salah satu peninggalan berharga di Keraton Kanoman adalah benda-benda pusaka ya. Seperti kereta barong, tombak pusaka, gong sekati, dan lain-lain ya.
Kalau biasanya kita hanya mengenal keraton dari bangunan megah dan sejarahnya, ternyata ada satu sudut lain yang tidak kalah menarik di Keraton Kanoman Cirebon, yaitu halaman belakangnya yang penuh cerita dan menyimpan suasana adem bahkan di siang bolong. Saat kita melangkah ke halaman belakang Keraton Kanoman, nuansanya damai langsung terasa. Udara terasa lebih sejuk meskipun matahari sedang terik di atas kepala. Inilah salah satu daya tarik tersembunyi dari keraton yang didirikan oleh Pangeran Muhammad Badruddin atau Sultan Anom I pada abad ke-17. Halaman belakang ini dipenuhi dengan pohon-pohon besar yang sudah berusia ratusan tahun ya. Batang-batangnya kokoh, daunnya rindang, dan seakan menjadi payung alami yang melindungi siapa saja yang duduk beristirahat di bawahnya. Pohon-pohon ini bukan hanya penghias, tapi juga saksi bisu perjalanan panjang sejarah Cirebon. Dan di halaman belakang Keraton Kanoman ini juga ada beberapa sumur ya. Biasanya para pengunjung banyak yang ingin merasakan juga sejuknya diguyur air sumur dari Keraton Kanoman ini. Bagi para tamu keraton maupun masyarakat yang berkunjung, halaman belakang ini menjadi tempat yang nyaman untuk melepas lelah, berbincang, atau sekadar menikmati suasana suara burung, semilir angin, dan keteduhan pepohonan membuat suasana terasa damai jauh dari hiruk-pikuk kota. Keberadaan pohon-pohon tua di halaman belakang Keraton Kanoman ini juga mengingatkan kita bahwa selain bangunan, alam pun punya peran penting dalam menjaga keseimbangan sebuah tempat bersejarah. Pepohonan yang ratusan tahun berdiri ini bisa jadi sudah menyaksikan berbagai peristiwa, mulai dari masa kejayaan keraton, pertemuan penting para sultan, hingga aktivitas masyarakat sekitar. Halaman belakang Keraton Kanoman bukan hanya sekedar taman, tapi juga ruang hidup yang menyatukan sejarah, alam, dan manusia. Jadi kalau suatu saat Anda berkunjung ke Cirebon, sempatkanlah untuk singgah ke halaman belakang Keraton Kanoman ini. Rasakan sendiri kesejukan dan kedamaian yang mungkin tidak Anda temukan di tempat lain. Kalau menurut kalian, pohon-pohon tua seperti ini sebaiknya dijaga untuk apa ya? Untuk sejarah, untuk wisata, atau untuk lingkungan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya.
Nah, sekarang mari kita masuk pada bagian yang sangat menarik, yaitu gong sekati. Gong sekati adalah pusaka yang sangat sakral di Keraton Kanoman. Konon, gong ini dibuat pada masa para wali untuk tujuan syiar Islam. Kata sekati sendiri diyakini berasal dari kata syahadatain yang berarti dua kalimat syahadat. Gong ini dipercaya memiliki peran besar dalam penyebaran agama Islam di tanah Jawa, khususnya Cirebon. Pada masa lalu, masyarakat akan berkumpul dan disitulah ajaran Islam disampaikan. Dengan cara ini, syiar Islam bisa diterima dengan mudah oleh masyarakat yang masih kuat dengan tradisi Jawa dan Hindu-Buddha. Keunikan lainnya, gong sekati hanya dibunyikan sekali dalam setahun, yaitu pada saat acara Muludan atau peringatan kelahiran Nabi Muhammad SAW di Keraton Kanoman. Bunyi gong sekati bukan hanya sekadar suara, melainkan simbol pengingat akan sejarah Islam, sekaligus bukti bagaimana budaya dan agama bisa menyatu dalam tradisi. Keraton Kanoman dan gong sekati adalah bukti nyata bagaimana Cirebon menjadi titik temu berbagai peradaban. Dari Hindu, Islam, Tiongkok, hingga Eropa, semuanya melebur menjadi satu identitas budaya yang unik. Tradisi membunyikan gong sekati bukan hanya ritual, tapi juga penghubung antara masa lalu dan masa kini. Ia mengajarkan kita bahwa syiar agama bisa dilakukan dengan cara yang penuh budaya, seni, dan kearifan lokal. Keraton Kanoman sendiri hingga hari ini masih menjadi saksi bisu perjalanan sejarah panjang bangsa kita. Ia bukan hanya milik Cirebon saja, tapi juga bagian dari warisan Nusantara. Oke teman-teman, itulah kisah Keraton Kanoman Cirebon dan gong sekati yang penuh makna. Dari cerita ini kita belajar bahwa sejarah bukan sekadar masa lalu, melainkan identitas dan jati diri bangsa yang harus kita jaga. Kalau suatu hari kalian berkunjung ke Cirebon, jangan lupa mampir ke Keraton Kanoman ya, dan rasakan sendiri aura sejarah yang masih begitu kental di sana. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar channel ini terus berkembang dan bisa menghadirkan kisah-kisah sejarah di Nusantara lainnya. Oke teman-teman, sampai berjumpa di video berikutnya.